Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mengklik video ini. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Selamat menonton, semoga videonya bermanfaat. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah mengklik video ini. Di video kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman semuanya tentang minum amoksisilin tanpa resep dokter dapat memicu bahaya besar. Nah, sebenarnya pada intinya yang ingin saya bahas ialah tentang resistensi antibiotik. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan resisten. Resisten menurut KBBI ialah ketahanan atau suatu perilaku atau sikap bertahan. Sedangkan antibiotik merupakan kumpulan obat yang dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri. Jadi resistensi antibiotik ialah suatu keadaan di mana mikroorganisme atau bakteri yang seharusnya sensitif terhadap suatu antibiotik menjadi kebal, dan infeksi yang seharusnya mudah diobati oleh antibiotik tertentu menjadi sulit diobati, dan bahkan infeksinya bisa menjadi lebih parah. Nah, jika sudah resisten, maka infeksi akan sangat sulit diobati, teman-teman. Dan bahkan bakterinya akan mudah berkembang menjadi yang lebih parah dan bisa menyebabkan komplikasi yang serius, bahkan hingga kematian. Nah, jenis antibiotik, teman-teman, ada berbagai macam. Salah satunya ialah amoksisilin. Ada lagi banyak macamnya, teman-teman. Ada cefadroxil, kemudian tetrasiklin, itu yang paling sering digunakan oleh masyarakat dan dikonsumsi tanpa resep dokter. Berdasarkan Riskesdas pada tahun 2013 terdapat 10% masyarakat itu menyimpan antibiotik di rumah, dan sekitar 86% masyarakat membeli antibiotik tanpa resep dokter. Wah, lumayan ya teman-teman. Dari jumlah tersebut dapat berpotensi menyebabkan resistensi antibiotik apabila digunakan tanpa resep dokter. Menurut WHO pada tahun 2014 menyatakan bahwa resistensi antibiotik ini merupakan ancaman yang serius. Nah, termasuk juga di Indonesia karena penggunaan antibiotik yang tidak rasional. Nah, jadi teman-teman, antibiotik itu harus digunakan sesuai dengan penyakit yang telah didiagnosis oleh dokter. Kemudian lama pemberiannya pun beda-beda, teman-teman, di antara penyakit. Jadi tidak bisa kita minum hanya misalnya satu antibiotik saja, kemudian kita merasa sudah sembuh, terus kita berhenti. Nah, itu yang sangat-sangat kita khawatirkan, karena sisa kuman jika tidak semuanya terkeluarkan atau dibunuh, maka dapat menyebabkan kuman tersebut resisten dan juga bisa menularkan gen resistensi kepada bakteri-bakteri yang lainnya. Antibiotik yang diminum secara tidak rasional dan juga tanpa resep dokter ini dapat juga turut membunuh kuman yang baik atau bakteri baik di dalam tubuh kita. Nah, bakteri baik di dalam tubuh kita itu disebut dengan flora normal. Nah, contohnya flora normal di dalam pencernaan atau usus kita sangat bermanfaat bagi tubuh, teman-teman. Yang pertama yaitu membantu pencernaan makanan, kemudian membantu sintesis vitamin K, dan juga membantu melawan patogen atau bakteri-bakteri yang jahat lainnya. Jadi kalau kita minum antibiotik, misalnya nih kita sedang flu ini kan disebabkan oleh virus, kemudian kita minum antibiotik. Nah, bisa dibayangkan ya, kuman yang mati itu adalah flora normal yang ada di tubuh kita. Nah, sehingga misalnya masuklah
bakteri-bakteri yang jahat akan lebih mudah menyebabkan infeksi dan juga memperparah penyakit kita. Itulah makanya tidak boleh sembarangan ya teman-teman, hanya demam misalnya 1 hari, ayo minum amoxicillin, 1 saja sudah sembuh itu. Nah, tanpa kita sadari, dengan meminum antibiotik atau amoxicillin tadi, maka kita juga akan mengganggu keseimbangan flora normal di dalam tubuh kita, sehingga jumlahnya menurun dan akan didominasi oleh bakteri-bakteri patogen, sehingga bakteri patogen itu akan menang dan akan menyebabkan infeksi yang lebih serius. Nah, di dalam tubuh kita ini, utamanya organ-organ yang bersentuhan langsung dengan dunia luar memiliki flora normal, misalnya di hidung, di mata, di mulut. Nah, ini semuanya memiliki flora normal yang harus kita jaga keseimbangannya. Nah, ketika kita minum sembarangan antibiotik, maka keseimbangannya ini pun akan terganggu. Nah, ditambah lagi apabila minum antibiotik secara tidak rasional, maka dapat memicu reaksi alergi. Nah, reaksi alergi ini bisa ada yang ringan, sedang maupun yang berat. Ini juga bisa menyebabkan efek samping yang fatal atau yang serius. Jangankan meminumnya teman-teman, membuangnya secara sembarangan pun tidak dianjurkan. Jadi untuk membuang obat-obatan, tablet, sirup, salep, ya, itu juga ada aturannya. Nah, teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya bagaimana cara membuang obat-obatan agar tidak menyebabkan meluasnya terjadinya resistensi obat. Nah, karena kenapa teman-teman? Ketika kita membuang obat-obatan tersebut secara sembarangan di lingkungan, nah di lingkungan ini kan juga teman-teman banyak bakteri. Nah, ketika kita buang antibiotik di situ, maka bakteri tersebut bisa saja menjadi kebal terhadap antibiotik yang sudah kita buang tadi. Nah, yang lebih bahaya lagi, bakteri yang sudah resisten tadi bisa menyebabkan transfer gen resisten terhadap bakteri-bakteri yang lainnya. Nah, ini juga menjadi salah satu sebab kenapa resistensi antibiotik itu dianggap sangat berbahaya dan juga merupakan ancaman bagi lingkungan dan juga manusia. Jangan sampai karena kelalaian kita sendiri kita bisa mencelakakan keluarga kita dan ataupun diri kita sendiri. Untuk mencegah resistensi ini bukan hanya tugas satu orang saja, bukan hanya tugas dokter saja, bukan hanya tugas masyarakat saja, tapi tugas kita bersama, ya, yang terkait, ya, ada apoteknya, kemudian dokternya, masyarakatnya, kemudian dinas kesehatannya, pemerintah terkait, ya. Ini harus juga misalnya menyediakan tempat khusus untuk membuang obat. Nah, jadi masyarakat ini tidak dengan sembarangan membuang obat-obatan. Yang sangat ditakutkan ialah membuang antibiotik secara sembarangan. Lalu apa saja sih dampaknya karena terjadinya resistensi antibiotik ini? Yang pertama yaitu morbiditas, yaitu kesakitan dan juga mortalitas akan meningkat. Jadi angka kesakitan dan juga angka kematian itu bisa meningkat teman-teman. Yang selanjutnya yaitu biaya teman-teman. Jadi biaya ini akan menjadi meningkat. Misalnya ada yang masuk rumah sakit nih, yang seharusnya dengan antibiotik yang ada di rumah sakit saja harusnya bisa sembuh, tetapi karena ada resisten tadi dan karena kelalaian sebelumnya menggunakan antibiotik yang tidak rasional, sembarangan membeli di apotek dan meresepkan dirinya sendiri, meminum obat dengan dosis sesuka hati, menyebabkan biaya perawatan dirinya itu bisa membengkak. Yang terakhir yaitu dapat menyebabkan komplikasi yang lebih serius. Nah, tentunya itu yang kita tidak inginkan ya teman-teman. Nah, teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga ini menjadi
pencerahan bagi kita semua dan juga menambah wawasan kita bisa menggunakan antibiotik itu secara rasional, juga meminum antibiotik sesuai dengan anjuran. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman dan juga bagi diri saya pribadi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.